Apakah COVID-19 buatan manusia? Nah, ini cukup menarik menurut saya ya, karena ini menimbulkan pertanyaan juga, apakah benar ya COVID-19 ini buat manusia? Saya pernah mendengar banyak celotehan di luar sana yang katanya ini memang sengaja direkayasa dibuat dari lab Cina untuk senjata biologi dan semacamnya. Nah, di sini kita akan bahas apakah benar sebenarnya dugaan-dugaan ataupun opini-opini itu. Nah, ini sekarang ini banyak banget yang bahas tentang konspirasi. Konspirasi ini artinya kan berita-berita yang cukup yang menggugah seperti itu ya. Nah, tujuannya ini sebenarnya ya berlawanan dengan fakta-fakta COVID-19 ya, memang cukup meresahkan juga, karena di saat kita sedang berupaya berjuang melawan COVID, tapi malah ada ya hoax-hoax, kemudian ada opini-opini yang buruk dan sebagainya. Jadi di sini saya mencoba juga untuk meluruskan itu. Kalau misalnya Anda punya teman ataupun kolega yang mengatakan bahwa COVID-19 ini sengaja direkayasa dan sebagainya, nah ini setelah menonton video ini nanti saya harap Anda bisa menjelaskannya ke teman Anda. Dulu di akhir Januari tahun ini ya, tahun 2020, ada dugaan bahwa COVID-19 ini sebenarnya rekayasa dari HIV. Kenapa bisa demikian? Karena katanya dalam tubuh COVID-19 ada semacam urutan yang ditemukan juga pada HIV. Urutan itu semacam berurut, jadi kode genetik yang berurut. Jadi ada urutan yang panjang seperti itu ya. Nah, itu yang menyusun tubuh virus ataupun DNA dan semacamnya gitu, RNA semacamnya. Jadi setelah diteliti, katanya dalam tubuh COVID-19 ini ada urutan yang mirip seperti HIV. Nah, muncul asumsi bahwa SARS-CoV-2 ini atau COVID ini itu dalam tubuhnya disisipkan HIV. Nah, pada kenyataannya ternyata sebenarnya itu salah ya, karena urutan ini sangat pendek, kemudian di virus manapun bisa kita temukan. Nah, dugaan lainnya ini tadi yang saya katakan di depan, ya dugaan-dugaan yang mengatakan virus ini bosor dari lab Cina, kemudian dibuat manusia. Nah, di sini akan kita bahas ada 5 alasan kenapa COVID-19 ini tidak mungkin diciptakan manusia. Nah, yang pertama itu nih, alam merancang SARS-CoV-2 jauh lebih baik dibanding kemampuan manusia. Artinya manusia belum mampu membuat SARS-CoV-2 sebenarnya. Gak mungkin bisa. Selama ini semenjak SARS-CoV-2 muncul, banyak laboratorium virologi itu membahas tentang reseptor binding domain. Nah, ini area pengikatan reseptor. Jadi dalam tubuh kita banyak sekali reseptor. Salah satunya S2. S2 ini ada di pencernaan, kemudian di paru-paru dan sebagainya. Nah, kalau virus ini masuk dalam tubuh, nah virus ini mengikat langsung reseptor S2, mengikat kuat reseptor S2 ya. Salah satu gejala COVID-19 kan ada diare itu. Kenapa bisa sampai diare padahal ini kan termasuk salah satu penyakit pernapasan? Nah, karena S2 ini di pencernaan juga ada S2. Nah, saya sudah pernah bahas konten tentang itu di Instagram. Nanti Anda boleh cek di sana kenapa pasien COVID-19 bisa mengalami diare juga. Nah, karena ini ada reseptor, jadi virus ini mengikat reseptor S2. Di paru-paru juga ada gitu. Nah, kemudian kalau misalnya gini, kita berandai-andai virus ini buatan manusia, maka manusia akan pilih mutasi RBD yang lebih baik, RBD yang lebih baik, karena menurut manusia, setahu manusia, mutasi pada RBD S2 tidak mungkin terjadi. Dan ternyata, nah, alam itu bisa istilahnya mengakali kita semua,
karena SARS-CoV-2 akhirnya bisa berhasil bermutasi. Nah, itu di luar dugaan manusia. Kesimpulan pertamanya, SARS-CoV-2 ini tidak mungkin dibuat manusia, itu dia. Nah, kemudian kedua, evolusi coronanya sendiri menyiratkan bahwa si virus corona ini tidak mungkin direkayasa. Jadi setelah diteliti, SARS-CoV-2 ini punya hubungan yang lebih dekat dengan kelelawar dan terenggiling liar. Jadi beda dengan human coronavirus. Banyak di laboratorium virologi kita banyak virus corona juga, tapi itu virus corona manusia atau human cov namanya, human coronavirus. Nah, itu berbeda. Jadi tidak mungkin hasil rekayasa dari virus corona manusia seperti itu. Ini dia. Ini tadi mana ya? Ini nih. Virus corona yang di laboratorium tidak sama gitu. Emangnya apa aja ya yang dicek di laboratorium? Nah, ini jawabannya ada di sini nih. Tanggal 1 Oktober kemarin saya membahas satu konten tentang riwayat singkat perjalanan virus corona. Dari tahun 1964 ya. Dari tahun 1964 sudah diidentifikasikan satu virus, yaitu virus corona. Kemudian diteliti gitu. Jadi ada perjalanannya dari tahun 1964 sampai 2020. Kalau misalnya Anda berminat atau tertarik, boleh cek ke konten ini nanti. Yang ketiga, belum ada alat eksperimen untuk merekayasanya. Jadi karena susunan virus ini sangatlah rumit, jadi tidak mungkin manusia membuatnya. Jadi kalau kita lihat dari alat-alat laboratorium virologi saat ini masih terbatas. Memang sebenarnya pasti ada virus-virus buatan di lab. Nah, itu kita sebut virus sintetik, tapi itu hanya sebatas untuk kebutuhan vaksin dan ilmu biologi dan sebagainya. Jadi tapi tidak mungkin untuk membuat SARS-CoV-2 yang sangat rumit ini gitu. Yang keempat, belum ada model hewan untuk menyempurnakan virus ini. Jadi kalaupun misalkan SARS-CoV-2 ini buatan manusia, ketika kita langsung sampaikan atau kita sebar ke populasi manusia, tidak akan mungkin dampaknya seperti saat ini ya, gejala-gejalanya dan sebagainya. Kenapa? Karena salah satu tanda SARS-CoV-2 ini adalah dia mengikat reseptor S2, seperti tadi sudah dibahas di depan di alasan nomor 1. Dia pengikatan atau afinitasnya terhadap reseptor itu sangat kuat. Nah, supaya bisa membuat seperti itu, virus ini harus dibiarkan terlebih dahulu pada hewan coba. Nah, tujuannya ini tadi, supaya ada loncatan protein pada SARS-CoV-2. Tujuannya apa? Loncatan protein ini supaya meningkatkan kekuatan ikatan terhadap reseptor S2 manusia gitu. Jadi sejauh ini belum ada dan tidak ada hewan coba seperti itu. Nah, yang kelima, yang terakhir, tidak ada bukti bahwa virus SARS-CoV ini bocor dari lab, nggak mungkin ya, karena setelah diperiksa di Wuhan terutama, itu tidak ada sampel virus SARS-CoV-2 ini di lab mereka gitu. Memang mereka ada juga yang memeriksa virus corona tapi bukan SARS-CoV-2, jadi tidak terbukti bahwa ini datang dari lab, tidak terbukti. Ditambah lagi di lab mereka itu kan pengaturannya cukup ketat, jadi tidak mungkin ada yang bisa lolos dan sebagainya seperti itu. Jadi ya ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan wawasan tambahan ke Anda semua, dan bisa juga saya harap membantu teman-teman kita yang belum paham supaya tidak banyak sekali hoax-hoax yang beredar. Ya, itu saja. Kalau misalnya ada saran dan masukan, boleh disampaikan melalui website, Facebook, atau Instagram, atau bisa juga lewat email, atau boleh tinggalkan komentar di kolom chat YouTube. Terima kasih.